Dengan kata lain, mereka ini menduga adanya seorang pembunuh berantai yang memang berkeliaran di kota Boston dan akhirnya dikenal dengan sebutan The Boston Strangler. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku datang kembali dengan membawakan satu kisah kriminal yang pernah terjadi di Amerika pada tahun 1960-an lalu. By the way, kalian pasti pernah tahu kan ungkapan don't judge a book by its cover, ya kan? Atau jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya aja. Nah, ungkapan ini juga mewakili kasus yang akan aku ceritakan malam ini, di mana ada seorang pria tampan dan juga berkarisma yang ternyata ini adalah pelaku berbagai tindak kejahatan yang juga memiliki banyak sekali julukan, Pria ini melakukan berbagai aksi kriminal mulai dari pencurian, pelecehan, bahkan juga puncaknya dia ini menghilangkan nyawa 13 orang wanita secara berantai dan acak. Tapi meskipun sudah ada 13 nyawa yang melayang, polisi ini masih juga kesulitan untuk menangkap si pelaku ini. Karena apa? Karena minimnya bukti. Alhasil kasus pembunuhan ini pun menjadi atau sempat menjadi cold case selama 50 tahun sebelum akhirnya terungkap pada tahun 2013 kemarin. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, seperti biasa sebelum kita membahas lebih jauh tentang kasusnya, aku mau jelasin dulu tentang latar belakang seorang laki-laki yang bernama Albert DeSalvo ya. Nah, jadi Albert Henry DeSalvo ini atau yang lebih dikenal dengan nama Albert DeSalvo lahir pada tanggal 3 September tahun 1932 di kota Chelsea, Massachusetts, Amerika. Nah, dia ini adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Frank DeSalvo dan ibunya bernama Charlotte DeSalvo. Nah, sejak kecil Albert ini memang tumbuh di keluarga yang sangat problematik. Si Frank atau ayahnya ini merupakan pecandu minuman keras yang memang sering sekali melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada si Charlotte istrinya. Setiap kali beradu argumen, Frank ini tidak segan-segan melayangkan berbagai pukulan dan juga tendangan kepada Charlotte di depan anak-anak mereka. Bahkan pernah nih pada suatu hari si Frank ini menghajar si Charlotte secara kasar hingga Charlotte itu mengalami patah tulang di bagian tangan. Bayangkan sama kalian. Dan selain kasar, Frank ini juga dikenal sebagai pria yang memang tidak setia karena dia ini sering sekali berselingkuh dengan banyak wanita. Dan gilanya lagi, Frank ini juga sering sekali mengajak selingkuhannya itu balik ke rumah dia dan dia berhubungan badan di depan anak sama istrinya. Nah, belum cukup sampai di situ aja, Frank ini juga merupakan seorang ayah yang sangat tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Pernah nih pada suatu hari dia ini kehabisan uang lah kan. Diajaknya lah si Albert sama kedua adiknya si Albert ini pergi ke sebuah peternakan tanpa sepengetahuan istrinya si Charlotte. Dan sesampainya di sana si Frank ini malah menjual ketiga anaknya itu seharga $9 supaya dia dapat uang tuh. Dia jual anaknya. Nah, di sisi lain ketika menyadari ketiga anaknya ini menghilang, Charlotte pun ya langsung cari anaknya lagi, mana anakku 3 orang nih kok nggak ada gitu kan. Dicari kemana-mana nggak ketemu. Dan setelah 6 bulan berlalu, baru ketemu nih. Charlotte ini juga akhirnya tahu bahwa ketiga anaknya itu bukan yang menghilang, tapi dia dijual sama bapak ya, sama suaminya sendiri. Nah, di titik itulah baru Charlotte ini udah nggak sanggup lagi lah itu menghadapi perilaku suaminya, perilaku si Frank ini, dan memilih untuk cerai. Dah lah bang ya, udah cukup. Aku nggak bisa lagi lanjutin pernikahan ini kok tuh. Ya Allah, nggak berubah-berubah. Kalau udahlah kok kasar, tukang selingkuh, tega pula aku jual anak-anak aku. Aku mau cerai pokoknya. Oke, silakan kalau itu maumu, kata si Frank. Nah, meskipun sudah bercerai dengan suaminya yang memang kasar ini, bukan berarti juga segalanya berubah membaik. Pada saat itu Charlotte ini kembali lagi diterpa masalah karena Albert ini tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan juga suka berulah. Di usianya pada saat itu masih 12 tahun, Albert ini sudah terlibat aksi kriminal pencurian barang di sebuah toko. Dan akibat perbuatannya itu Albert pun ditangkap oleh polisi dan dipenjara tuh selama 1 tahun, di penjara anak memang, namanya Lyman School for Boys. Nah, tapi meskipun sudah pernah dipenjara, Albert ini nggak ngerasa jera sama sekali. Setelah 2 tahun berlalu, dia pun kembali lagi terlibat kasus kriminal, yaitu mencuri sebuah mobil dekat tempat tinggalnya tuh. Kemarin dia nyuri barang di toko, sekarang udah berani nyuri mobil, nggak berubah. Dan akibat dari perilaku itu, Albert pun kembali lagi dipenjara di tempat yang sama di Lyman School itu untuk kedua kalinya. Nah, setelah dia bebas dari penjara yang kedua kalinya ini, Albert pun akhirnya kapok nih. Dia di sini jera dia, dan dia kepikiran untuk memulai hidup yang lebih baik. Dia mikir kayaknya aku nggak bisa lah hidup kayak gini terus. Masa aku di penjara terus kan? Aku harus berubah nih biar masa depanku nggak serusak yang kayak kemarin gitu kan. Nah, karena pemikiran itu, Albert pun memberanikan dirinya untuk mendaftarkan diri sebagai tentara Amerika. Dan ternyata Albert langsung diterima tuh, meskipun memang dia ini punya riwayat catatan kriminal. Mungkin pada zaman itu memang seleksi tentara nggak seketat sekarang, ya. Jadi makanya dia diterima aja
aja kayak gitu. Nah akhirnya singkat cerita nih, setelah menjadi tentara, Albert pun ditugaskan ke sebuah camp militer gitu yang ada di Jerman sebagai pasukan Perang Dunia Kedua. Nah ketika dia sedang bertugas ini, dia bertemulah dan juga jatuh cinta dengan seorang wanita cantik asal Jerman yang bernama Irmgard Beck. Dan ternyata Irmgard ini juga menyimpan perasaan yang sama sama si Albert. Hasil dalam waktu yang singkat, mereka pun akhirnya sepakat untuk berpacaran, dan beberapa bulan kemudian mereka pun memutuskan untuk menikah. Nah setelah menikah, Albert dan Irmgard ini dikaruniai 2 orang anak yang lucu-lucu, yang satu laki-laki, satu lagi perempuan. Yang pertama namanya Michael, anak keduanya dikasih nama Judy. Nah kehadiran buah hati itu pun membuat pernikahan mereka menjadi semakin harmonis dan juga bahagia, Tapi sayangnya keharmonisan itu tidak berlangsung lama, karena pada suatu hari pernikahan mereka ini mulai lagi diterpa masalah besar yang membuat Irmgard, si istrinya itu, kecewa berat kali sama suaminya. Apa yang dilakukan lagi sama si Albert ini, masuk. Nah jadi setelah sekian tahun menetap di Jerman nih, pada tahun 1958 Albert ini akhirnya dipindah tugaskan lah itu ke Amerika, tepatnya di kota New Jersey. Nah mengetahui hal itu, Albert bilanglah ke istrinya, kan sayang yang bentar lagi aku mau pindah tugas loh ke negara asalku, kau mau ikut aku nggak? Kata gitu. Maulah aku, yang aku nggak mau lah kita LDRan, kasihan nanti anak-anak kita. Ya sudah kalau kayak gitu, kamu siap-siap ya, minggu depan kita berangkat nih ke Amerika. Oke sayang, kata si Irmgard kan. Adalah tuh kan, setelah dia setuju, Albert ini pun segera langsung memboyong keluarga kecilnya ini untuk tinggal di New Jersey, Amerika. Nah di awal masa kepindahannya, semua masih berjalan lancar-lancar aja tuh, dimana mereka ini tidak mengalami adanya kendala sedikit pun. Tapi setelah beberapa bulan berlalu, Albert ini kembali lagi ke setelan awal, yaitu apa? Melakukan aksi pencurian di suatu rumah yang memang tidak begitu jauh dari tempatnya bertugas. Tadi aku udah ceritakan kalau Albert ini udah pernah 2 kali nyuri kan. Nah sekarang dia balik lagi nyuri, dan parahnya lagi, selain mencuri, Albert ini juga melecehkan seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang merupakan penghuni rumah itu. Tapi untungnya kejahatan itu sempat dipergoki sama kedua orang tua korban, yang kemudian akhirnya melaporkan si Albert ini kepada polisi setempat. Nah mendengar laporan itu, polisi pun segera langsung menangkap si Albert kan, dan menjeratnya dengan pasal pelecehan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Tapi sebelum vonis itu resmi diputuskan nih orang tua korban nih entah apa tiba-tiba mencabut laporan itu. Alasannya nggak jelas pokoknya dicabutnya lah laporan itu, sehingga ya udah Albert pun lolos lah dari hukuman penjara, nggak jadi dari penjara tuh. Tapi meskipun dia ini nggak jadi di penjara, Albert ini harus menerima konsekuensi berat, yaitu dia dipecat secara tidak hormat dari mana? Dari kesatuan militernya. Dan setelah dipecat, Albert pun langsung mengajak keluarganya untuk pindah ke kampung halamannya yang ada di kota Boston, Massachusetts. Dan juga seiring karir militernya yang hancur, kehidupan pernikahan Albert ini juga ikutan hancur tentunya. Akhir-akhir itu Albert ini sering sekali terlibat pertengkaran tuh sama istrinya si Irmgard. Nah puncaknya ketika si Irmgard ini sudah tidak mau melayaninya secara seksual lah gitu seperti dulu lagi. Nah karena kebutuhan batinnya itu kurang terpenuhi, ya Albert ini pun mencari pelampiasan lagi nih dengan cara melecehkan wanita-wanita yang memang tinggal di sekitar kota Boston itu. Dan mirisnya lagi Albert ini melecehkan korbannya dengan berpura-pura menjadi pekerja agensi yang lagi nyari model majalah. Nah biasanya si Albert ini akan mendatangi rumah-rumah yang ada di rumah-rumah warga Boston itu secara random, dan apabila yang membuka pintu rumah itu adalah seorang wanita, dia ini akan mengiming-imingi mereka uang sebesar $40.000 supaya si wanita ini bersedia jadikan model. Nanti misalnya calon korban ini mengatakan bersedia, Albert pun akan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengukur ukuran baju korban dengan dalih itulah keperluan pemotretan. Tapi di situ Albert ini nggak betulan mengukur baju ya, kelihatannya aja macam mengukur, tapi dia disitulah dia memanfaatkan waktu itu untuk melakukan tindakan tidak senonoh. Disentuhnya lagi tuh bagian-bagian privatnya para korban tuh, masuk pelecehan tuh kan. Jadi setelah dia puas melakukan aksi bejatnya itu, Albert ini main kabur aja gitu, dia lompat dari jendela rumah orang tuh. Nah awalnya menjadi korban pelecehan itu yang cuma 1-2 orang aja, tapi lama-kelamaan gara-gara dia ngerasa be-be aja kan, jumlah korbannya si Albert ini pun semakin bertambah banyak, sehingga kasus ini menghebohkanlah itu warga Boston, Tapi meskipun sudah ramai dibicarakan di mana-mana, tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa nih identitas asli dari si Albert ini, karena memang si Albert ini nggak pernah ngasih nama aslinya, Cuman para korban ingat nih ciri-ciri fisiknya si Albert, kulitnya putih, wajahnya tampan, dan sama sekali tidak terlihat seperti penjahat. Nah, karena nggak ada yang tahu nih identitas asli dari si Albert, orang-orang ini pun menjulukinya dengan julukan The Measurement atau pria pengukur. Emang itu kan modus dia masuk ke dalam sana, mengukur baju mau dijadikan model, ya kan? Dapatlah itu julukan The Measurement itu. Dan karena aksi jahat ini tidak pernah ketahuan, Albert atau The Measurement ini pun ya terus beraksi lagi. Dan dalam kurun waktu beberapa bulan aja, dia ini katanya sudah melecehkan ratusan wanita loh. Bukan hitungan jari lagi, bukan belasan, bukan puluhan, ratusan. Tapi untungnya sepandai-pandainya tuh melompat
saat pasti akan jatuh juga. Nah, hal ini pula yang terjadi sama si Albert Wak ya. Jadi pada suatu hari nih di bulan Maret tahun 1960, Albert ini akhirnya ditangkap polisi atas kejahatan yang memang dia lakukan ini. Ketahuan lah, ketangkap lah ini measurement ini kan. Jadi ceritanya hari itu Albert ini mendatangi rumah seorang wanita muda di wilayah East Boston, Wak. Nah, sesampai di sana Albert ya lagi-lagi berpura-pura lah dia akan menawari korban untuk menjadikan dia seorang model. Nah, tapi karena wanita itu udah dengar tuh informasi tentang the measurement, dia langsung ini pasti the measurement ini yang dibilang sama orang-orang nih. Modusnya mau ngukur-ngukur baju aku nih pasti bentar lagi. Akhirnya dari situlah dengan cepat si wanita ini segera langsung menelpon polisi dan melaporkan bahwa bapak measurement ada di rumah aku katanya. Nah, mendapatkan laporan itu polisi pun dengan cepat langsung itu datang ke lokasi tanpa sepengetahuan si Albert untuk menangkap si Albert. Nah, Albert pun langsung ditangkap dan dia langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ketangkap deh nih, Wak. Dan akibat dari perbuatannya itu, Wak, ini dijatuhi hukuman selama 18 bulan penjara aja. Tapi waktu 11 bulan berlalu, Wak, polisi memilih untuk membebaskan si Albert. Kenapa? Karena dia dianggap berperilaku baik. Nah, setelah bebas ya kan, Albert ini pun langsung kembali lagi ke rumahnya dan dia menemui si Imgard itu istrinya. Tapi di situ Imgard ini langsung mengusirnya dengan kasar, keluar kau dari rumahku. Suami kurang ajar kau nih. Berani aku balik ke sini setelah kau ngelecehin banyak wanita ya. Udah mulai sekarang hubungan kita selesai, selesai. Gak usah lagi kau datang ke rumah aku, gak usah lagi kau tunjukkan muka kau depan aku, kata si istrinya. Nah, mendengar pengusiran itu, Albert pun terpaksa itu meninggalkan rumahnya dan dia tinggal nih di sebuah apartemen seorang diri. Dan setelah dia berpisah dengan istrinya, Wak, perilaku Albert ini bukannya membaik, tapi dia malah semakin menjadi-jadi lagi. Kalau dulu itu dia hanya melecehkan korban dengan ya udah cuma disentuhnya aja kan bagian tubuh yang vital itu, kali ini Albert ini berani bertindak lebih ekstrim lagi, yaitu dengan memperkaos para korban sekaligus juga mencuri barang-barang berharga milik mereka. Dan gak cuma itu aja, Wak, Albert ini juga mengubah tuh modus kejahatannya dengan cara yang jauh berbeda. Kalau tadi tuh dia datang sebagai tamu untuk mencari seorang model, kali ini atau aksi keduanya ini lebih gila lagi, Wak. Dia lebih nekat. Dia dengan nekat membobol rumah-rumah yang memang sudah dia targetkan sebelumnya. Dan uniknya lagi, Wak, setiap kali dia melancarkan aksinya, Albert ini sengaja memakai celana berwarna hijau. Dari situ dia dapat julukan baru lagi, The Green Man, laki-laki bercelana hijau. Nah, The Green Man atau Albert ini, Wak, melakukan aksi pemerkosaan selama beberapa bulan sehingga ada sekitar 300 wanita yang udah jadi korban. Wak, bayangkan sama kalian. 300 wanita ini juga terdiri dari berbagai usia ya, dari mulai 20 tahun sampai 50 tahunan, bahkan ada 60 tahunan. Tapi lagi-lagi itulah entah kenapa lah kendalanya ya. Meski memang sudah banyak sekali korban berjatuhan, Albert ini nggak langsung bisa kunjung tertangkap sama polisi, Wak. Karena apa? Karena dia ini tidak pernah meninggalkan jejak sedikit pun di TKP. Jadi bersih kali gitu mainnya. Nah, karena aksinya ini nggak kunjung ketahuan, kejahatan Albert pun mulai meningkat ke arah yang lebih mengerikan lagi, lebih nekat lagi dia. Dimana di tahun yang sama, Wak, dia ini tidak hanya melecehkan korban-korbannya saja, tapi juga turut menghilangkan nyawa 13 wanita dalam rentang waktu 2 tahun aja, Wak. Dan sebagian besar korbannya si Albert ini adalah wanita-wanita paruh baya, ibu-ibu memang, Wak, nenek-nenek bahkan yang tinggal sendirian di rumah mereka. Nah, sekarang aku mau ceritain siapa aja wanita Malang yang jadi korban kejahatan si Albert nih, Wak, ya. Nah, jadi, Wak, korban pertama yang dihabisi sama si Albert ini adalah seorang wanita berusia 55 tahun bernama Anna Slesers yang pada saat itu bekerja sebagai seorang penjahit. Jadi pada tanggal 14 Juni tahun 1962, Wak, Albert ini masuklah ke apartemen Anna itu secara paksa, langsung diperkaosnya lah si Anna ini dengan sadis. Begitu dia melakukan aksi bejatnya, Albert ini pun langsung mencekik leher Anna dengan sebuah jubah sampailah Anna ini pun tewas. Jasad Anna ini baru ditemukan keesokan harinya sama anaknya sendiri yang pada hari itu datang berkunjung ke rumahnya anaknya si Anna, Wak, ya. Dan itu korban pertama. 2 minggu setelah kejadian itu, Wak, tepatnya tanggal 30 Juni tahun 1962, Albert ini lagi-lagi melancarkan aksi kejinya untuk kedua kalinya. Korbannya kali ini adalah seorang nenek-nenek lagi berusia 85 tahun, Wak. Bayangkan 85 tahun, namanya Mary Mullen. Jadi ceritanya siang itu, Wak, nenek Mullen ini sedang sendirian aja tuh di rumah ya kan. Terus gak lama kemudian Albert sama tiba-tiba diterobosnya masuk dia ke dalam rumahnya Mullen dengan cara paksa, dipecahkan dia kaca jendela itu kan. Dan setibanya di dalam, Albert ini pun langsung melecehkan Mullen hingga bikin Mullen ini shock berat, kena serangan jantung, langsung meninggal. Jadi si korban kedua ini memang nggak dihabisi secara langsung, Wak, meninggal gara-gara serangan jantung. Korban kedua, korban ketiganya adalah seorang nenek-nenek lagi, Wak, namanya Nina Nichols. Nah, sama seperti 2 korban sebelumnya, Wak, pada saat itu Albert ini juga menerobos masuk ke dalam rumahnya Nina ini, diperkaosnya Nina, lalu dicekeknya lah Nina ini dengan sebuah stocking atau kaos kaki itu sampai Nina ini tewas seketika. Dan seolah dia ini belum puas dengan semua itu, Wak, Albert ini kembali lagi melancarkan
melancarkan aksinya dengan menyerang 3 wanita lain secara berurutan. Mereka adalah Helen Blake berusia 65 tahun, Ida Erga berusia 75 tahun, Jen Sullivan berusia 65 tahun. Dan sama seperti korban sebelum-sebelumnya, ketiga korban ini juga bisa dibilang ya tadi udah nenek-nenek dan juga dilecehkan terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka ini tewas karena dicekik dengan sebuah stocking, semua sama. Nah, sampai sini udah ada 6 wanita ya di area Boston yang tewas dengan pola yang sama persis. Diperkaos dulu, terus dicekek sampai tewas dengan menggunakan stocking ya, sama semua. Tapi meskipun ke-6 kasus itu menunjukkan adanya kesamaan, polisi ini sama sekali tidak menduga bahwa pelaku semua kasus ini orang yang sama loh. Kenapa? Karena di tahun 1960-an itu Amerika itu memang sedang kacau-kacaunya, di mana ada banyak sekali kasus kriminal yang terjadi di sana. Makanya waktu itu polisi berpikiran bahwa ke-6 korban itu ya dihabisi sama penjahat yang berbeda gitu, bukan satu orang. Tapi anggapan polisi itu bertolak belakang dengan pemikiran 2 orang jurnalis di sana yang bernama Loretta McLaughlin dan Jan Cole Harris. Dalam sebuah artikel, kedua wanita ini mengatakan bahwa kemungkinan besar ke-6 korban itu dihabisi sama satu orang yang sama. Dengan kata lain, mereka ini menduga adanya seorang pembunuh berantai yang memang berkeliaran di kota Boston dan akhirnya dikenal dengan sebutan The Boston Strangler. Dapat julukan baru lagi, ada banyak kan, ada 3, sama Measurement, Green Man, sama inilah Boston Strangler nih. Untuk satu orang si Albert ini. Nah, setelah artikel ini dimuat di berita, masyarakat Boston ini pun lagi-lagi dibuat geger untuk kesekian kalinya. Wah, ada Boston Strangler gitu kan. Dan setelah kasus ini ramai dibicarakan, polisi pun jadi semakin sering tuh berpatroli di seantero kotanya Boston untuk bisa memburu si pelaku ini, sekaligus juga untuk mencegah adanya korban selanjutnya. Baru di sini polisi percaya, jangan-jangan iya ya ini satu orang gitu. Nah, di sisi lain, Albert ini juga menyadari nih bahwa polisi lagi ngincar aku nih. Nah, disitulah akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat sementara selama kurang lebih 3 bulan. Nah, nanti setelah situasi dirasa udah aman nih, Albert pun balik lagi dia melancarkan aksi kejinya untuk yang ke-7 kalinya. Nah, korban ke-7 ini adalah seorang wanita muda berusia 20 tahun yang bernama Sophie Clark. Nah, masih dengan cara yang sama, di malam yang naas itu Albert masuk secara paksa ke apartemen si Sophie, diperkaos si Sophie, kayaknya lah si Sophie itu sampai tewas kan. Tapi kalau memang biasanya Albert ini langsung kabur kan setelah korban itu tewas, kali ini beda setelah dia menghabisi si Sophie, rupanya Albert ini belum puas dan dia ini berencana untuk mencari korban lainnya malam itu juga. Udah habis korban satunya, hari itu juga dia cari korban berikutnya. Nah, karena keinginan itu tidak bisa dibendung, akhirnya Albert pun berinisiatif untuk mengetuk tuh pintu tetangga si Sophie. Gak jauh-jauh deh ke tetangganya si Sophie, kan di apartemen yang sama kan, dengan tujuannya itu untuk menghabisi dia juga. Tapi untungnya si tetangga ini gak mau bukain pintu. Nah, ketika dia mendengar ada suara ketukan di luar rumahnya, dia udah negatif thinking duluan tuh. Dia tahu kan informasi udah nyebar kalau Boston ini lagi gak bebe aja. Ini jangan-jangan The Boston Strangler di luar ini. Nah, karena pemikiran itu si tetangga ini pun langsung lah meneriaki Albert dari dalam kan. "Oi, siapa kau di luar? Jangan masuk kau ya. Jangan macam-macam kau, di sini ada suami aku," katanya. Nah, setelah mendengar teriakan itu, Albert ini pun baru dia langsung pergi meninggalkan si apartemen. Karena apa? Karena si Albert ini hanya mau mengincar wanita-wanita yang tinggal sendirian di rumah. Nah, kalau ada orang apalagi suaminya nggak berani lah dia masuk. Ada yang ke-7, yang tadi yang mau ke-8 gagal ya. Ini korban ke-8 yang berhasil berhasil tanda kutip, mohon maaf. Nah, korban ke-8 ini adalah seorang wanita yang berusia 24 tahun yang bernama Patricia, yang pada saat itu bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan. Nah, malam itu si Patricia ini didatangi secara random sama si Albert. Dan ya sama, dia langsung dilecehkan, langsung dihabisi dengan cara yang sangat keji. Nah, kematian Patricia ini baru terungkap setelah bosnya mencari dia. Kok nggak masuk nih sekretaris aku? Udah beberapa hari nih gitu kan. Nah, karena khawatir terjadi sesuatu dengan rekan kerjanya ini atau dengan sekretarisnya, si bos ini pun segera pergilah itu ke apartemennya si Patricia untuk melihat kondisinya. Dan setelah berhasil masuk ke dalam apartemen, disitulah si bos ini melihat bahwa Patricia itu sudah tewas mengenaskan dengan itu, lehernya terjerat sama stocking. Dan parahnya lagi, ketika dihabisi Patricia ini ternyata lagi hamil muda. Tewas kayak gitu aja akibat ulah randomnya si Albert ini. Setelah menghilangkan nyawanya Patricia, Albert juga sempat berhenti sebentar supaya kejahatannya itu tidak terdeteksi sama polisi kan. Dia istirahat bentar. Terus 3 bulan berlalu, 3 bulan setelahnya, tepatnya tanggal 6 Maret 1963, Albert memulai kembali aktivitas pembunuhan berantainya yang sudah menewaskan 3 korban baru selanjutnya. Mereka adalah Beverly Sammons, Beverly Sammons berusia 23 tahun, Evelyn Corbin berusia 58 tahun, dan Joanna Graff berusia 23 tahun. Dan meskipun sudah kembali melancarkan aksi kejinya, Albert ini menjalankan modus operandi yang betul-betul berbeda. Kalau sebelumnya dia ini selalu mencekik leher korban dengan menggunakan stocking, kali ini Albert ini menghabisi korban dengan cara
langsung tikamnya leher itu pakai pisau. Entah kenapa waktu itu dia mengubah metode kejahatannya, Wak ya, tapi banyak orang yang berpendapat bahwa si Albert ini takut itu ulahnya langsung bisa ketahuan sama polisi lah gitu. Udah ada 12 korban di sini, Wak ya. Gak kapok dia nggak, Albert kembali lagi menghabisi korban terakhirnya, yaitu seorang wanita berusia 19 tahun yang bernama Mary Sullivan. Nah, si Mary ini merupakan korban yang memang diperlakukan paling sadis kali, Wak, dibandingkan korban-korban sebelumnya. 12 korban lainnya, dia inilah paling sadis. Ketika ditemukan tewas, Wak, mohon maaf ini ya, alat vitalnya Mary ini ada gagang sapu, panjang gagang sapu, tancap di sana. Dan selain itu sama memang Albert ini lagi-lagi mencekik si Mary ini pakai stocking. Nah, di kasus Mary ini, Wak, ternyata tim forensik itu sempat menemukan adanya cairan semacam sperma gitulah yang menempel pada tubuhnya si korban. Tapi karena minimnya teknologi kala itu, Wak, mereka itu tidak bisa mengidentifikasi siapa nih pemilik cairan sperma tuh, nggak tahu. Karena zaman itu belum ada teknologi tes DNA secanggih sekarang, Wak. Jadi nggak tahu nih siapa yang punya. Nah, karena minimnya bukti dan juga petunjuk, polisi pun belum bisa menangkap pelaku The Boston Strangler ini. Jangankan ditangkap, tahu pelakunya siapa aja enggak. Tapi seiring berjalannya waktu, polisi bersama dengan tim forensik pun akhirnya bisa memecahkan misteri kasus ini, Wak. Terungkap, ketangkap juga si Albertnya akhirnya. Jadi, Wak, ketika warga Boston ini sedang digegerkan adanya The Boston Strangler, di saat yang sama mereka ini juga masih juga diteror dengan kasus pencurian yang pertama tuh, kasus pencurian dan pelecehan The Green Man itu masih. Jadi ibaratnya si Albert ini double job gitu loh, Wak. Dibunuh iya, ngelecehin juga iya. Tapi meskipun begitu mereka ini tidak tahu nih bahwa kedua aksi kriminal itu dilakukan sama orang yang sama, nggak tahu. Sampai kemudian pada suatu hari, Wak, di bulan November tahun 1964, Albert ini pun dilaporkan ke polisi oleh seorang wanita karena tertangkap basah nih lagi mencuri di rumah dia. Nah, dengar laporan itu, polisi pun langsung gerak cepat menangkaplah si Albert ini. Jadi dia ini ketangkap dengan negara kasus dia ya, negara dia nyuri, langsunglah dijebloskan ke dalam penjara. Nah, pas lagi di penjara inilah, Wak, Albert ini tiba-tiba ngaku lah itu dia sama polisi bahwa saya lah The Boston Strangler yang selama ini kalian cari, yang selama ini menggegerkan Boston ini, saya. Ngaku dia di situ. Ada sifat narsistik dikit, Wak. Tapi pada saat mendengar pengakuan itu, polisi ini pula yang malah nggak percaya. Ah, masa sih? Apa buktinya kalau memang kau The Boston Strangler, ha? Siapa aja korbanmu, di mana alamat rumah mereka sekarang lah, coba kami tanyalah. Dan di sana Albert pun langsung menjawab sebagian pertanyaan polisi dengan akurat, Wak. Dia tahu nih di mana alamat korban, kayak mana cara dia ngabisin, siapa-siapa aja mereka semua tahu nih. Sebagian pertanyaan lagi nggak bisa dia jawab dengan benar, Wak. Entah karena dia ini lupa apa gimana, tapi yang jelas sebagian jawaban itu ada juga yang salah. Nah, ketidaksesuaian itulah akhirnya bikin polisi ini ragu bahwa dia inilah pelaku atau The Boston Strangler itu. Dan selain itu, polisi ini ragu juga karena memang tidak ada bukti yang bisa membenarkan pengakuan dari si Albert ini, Wak. Alhasil dia ini pun hanya dijerat atas tuduhan yang tadi, pencurian dan juga pelecehan seksual. Jadi bukan pembunuhan berantai. Nah, akibat dari perbuatan itu, Albert ini pun divonis hukuman penjara seumur hidup. Tapi baru aja dia menjalani hukuman selama 9 tahun, Wak, Albert ditemukan tewas di dalam selnya karena dia dianiaya sama teman sesama narapidana. Mati di dalam deh. Udah habis kayak gitu ya si Albert. Nah, sementara itu, Wak, di sisi lain penyelidikan kasus The Boston Strangler ini berhenti sejak tahun 1964 dan menjadi cold case selama kurang lebih 50 tahun ya. Sampai akhirnya itulah tahun 2013 kemarin ada seorang peneliti forensik yang tidak sengaja menemukan kecocokan antara DNA milik keponakannya si Albert, keponakan Albert ya, dengan DNA yang ditemukan di tubuhnya Mary Sullivan, si korban terakhir itu. Ah, disitulah, Wak, polisi yang tadinya ragu akhirnya percaya bahwa pelaku pelecehan dan juga penghilangan nyawa secara berantai atau yang menimpa si Mary ini sudah pasti dia adalah Albert. Kok bisa kayak gitu, Nadia? Albert kan udah mati. Nah, ini sedikit informasi aja, Wak. DNA ini bersifat genetik ya, atau diturunkan oleh seseorang kepada generasi berikutnya. Jadi, meskipun di sini Albert ini sudah tewas beberapa tahun sebelumnya, puluhan tahun bahkan kan, keluarganya termasuk keponakannya tetap mewarisi DNA yang setipe dengan miliknya si Albert. Karena DNA bersifat genetik. Nah, akhirnya dari situ, Wak, singkat cerita, meski memang kebenaran sudah terungkap, Albert memang tidak sempat diadili oleh kasus pemerkosaan dan juga penghilangan nyawa secara berantai kepada 13 wanita itu karena dia keburu tewas dihabisi sama kawannya sendiri kan. Ya gitu, mati duluan ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus kriminal yang dilakukan oleh Albert DeSalvo, seorang laki-laki berwajah tampan, ganteng dia nih kan. Tapi ternyata dia pembunuh berantai, Wak. Buat apa? Kasus ini mengingatkan aku sama kasusnya Ted Bundy. Tahu kalian kan? Si pembunuh berantai berwajah tampan kalian juga menghabisi nyawa puluhan wanita. Dan kalau kita tarik mundur lagi ke belakang nih, Wak ya, semua kejahatan yang dilakukan sama Albert ini bermuara dari masa kecilnya yang sangat-sangat problematik. Karena dia terbiasa melihat ibunya, seorang wanita
wanita ini dikasari sama bapaknya, Albert pun jadi terpengaruh dan dia memperlakukan wanita juga dengan cara yang sama, yaitu apa? Menganggap wanita ini layak disakiti dan diberlakukan secara tidak hormat. Dan itu juga alasan kenapa ratusan korban dari kejahatannya Albert itu kan semuanya wanita kan. Dia tidak menganggap wanita itu harus dilindungi, harus dihormati, harus dijaga. Enggak, wah dari kecil dia tengok mama disiksa kok. Lagi-lagi kasus kriminal ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya orang tua, supaya selalu berhati-hati dalam bertindak ataupun bertutur kata di depan anak-anak. Karena sekecil apapun tindakan kita, mereka pasti akan meniru dan mengingat hingga mereka tumbuh dewasa kelak. Semoga kita semua selalu bisa mencontohkan hal-hal baik kepada anak-anak, kepada adik-adik, kepada saudara kita yang masih kecil, supaya mereka ini bisa tumbuh menjadi anak yang baik perilakunya. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau mau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.